Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Shalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para santri sekalian, rahiman wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita akan memulai pelajaran yang baru di Ma'had Fawaid Kang Aswad, yaitu pelajaran kitab Ta'liqun ala Syarhis Sunnah lil Imamil Muzanni rahimahullahu taala. Yang kitab ini ditulis oleh Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullahu taala, seorang ulama Ahlussunnah dari kota Madinah, yang beliau masih hidup, bahkan masih aktif mengajar di Masjid Nabawi sampai hari ini. Yang mana kitab ini adalah kitab yang menjelaskan kitab Syarhus Sunnah karya Al-Imam Al-Muzanni rahimahullahu ta'ala. Nah, silakan para santri sekalian untuk membuka kitab yang akan kita baca. Di sini ada muqaddimah dari pensyarah dan juga ada tamhid, ada pendahuluan. Namun untuk mengefektifkan pelajaran, karena waktunya cukup singkat, maka dua bab ini kita skip. Kemudian setelahnya ada bab Tarjamatun Mukhtasaratun lil Imami Al-Muzanni rahimahullah. Biografi singkat dari penulis kitab Syarhus Sunnah, yaitu Al-Imam Al-Muzanni rahimahullah. Di kitab ada di halaman 29. Nah, ini pun akan saya baca secara ringkas saja. Nama beliau adalah Abu Ibrahim Ismail bin Yahya bin Ismail bin Amr bin Muslim Al-Muzanni Al-Misri. Jadi nama beliau, nama Al-Imam Al-Muzanni aslinya adalah Ismail. Kemudian nama ayahnya Yahya, Ismail bin Yahya. Kemudian nama kunyahnya adalah Abu Ibrahim. Dan beliau berasal dari Mesir, tepatnya min Muzainata Al-Qabilati Al-Mashhurati. Dari kabilah Muzainah yang ada di negeri Mesir. Dan dari situlah beliau dinisbatkan dengan Al-Muzanni. Dari nama kabilahnya itu Muzainah. Dan beliau lahir pada tahun 175 Hijriyah. Dan beliau hidup di keluarga yang mencintai ilmu. Bahkan ibnu ukhtihi Al-Hafidh At-Tahawi rahimahullah, anak dari saudari perempuan beliau, berarti keponakan, ya. Keponakan beliau adalah ulama besar, yaitu Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, penulis kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah yang masyhur. Ya, makanya keluarga yang dihiasi dengan ilmu, keluarga ulama. Maka di sini wa dzakara al-ulama anna ukhtahu kanat tahduru majalis al-Imam Syafi'i. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya saudari perempuannya Imam Al-Muzanni sering menghadiri kajiannya atau majelisnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Wa naqala anha Ar-Rafi'i. Bahkan Al-Imam Ar-Rafi'i, ulama besar dalam mazhab Syafi'i, menukil riwayat-riwayat dari saudari perempuannya Al-Imam Al-Muzanni. Berarti saudari perempuannya Imam Muzanni ini ulama wanita. Jadi saudarinya ulama dan beliau juga saudara laki-lakinya ulama juga, ya, Al-Imam Al-Muzanni. Dan beliau, Al-Imam Al-Muzanni, wafat pada tahun 264 Hijriyah. Dan beliau wafat di Mesir. Dan ini menunjukkan bahwasanya beliau adalah salah satu ulama mutaqaddimin. Ya, dan ulama mutaqaddimin adalah ulama yang hidupnya sebelum tahun 300 Hijriyah. Kemudian abrazu syuyukhihi, para guru-gurunya Al-Imam Al-Muzanni yang paling menonjol. Yang paling pertama dan utama adalah Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Jadi Al-Imam Al-Muzanni adalah murid langsungnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Demikian juga Al-Imam Al-Muzanni adalah ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Haitsu lazamahu mulazamatan tamatan wa takharaja bihi wa akafa ala kutubihi. Bahkan Al-Imam Al-Muzanni bermulazamah. Bermulazamah artinya senantiasa mengikuti majelis-majelisnya Al-Imam Syafi'i secara sempurna.
Artinya hampir-hampir tidak ada yang absen. Wa takharraja bihi, dan beliau melakukan takhrij, ya, melakukan penyimpulan hukum dari fatwa-fatwanya Imam Syafi'i. Berarti beliau menelaah fatwa-fatwanya Imam Syafi'i, dan bahkan beliau banyak banyak menghabiskan waktu untuk menelaah kitab-kitabnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan, qara'tu kitab ar-risalati lisy-Syafi'i 500 marrah. Aku membaca kitab Ar-Risalah karya Imam Syafi'i sebanyak 500 kali. Ma min marratin illa wastafadtu minha faidatan jadidah. Dan tidaklah setiap kali aku membaca kitab tersebut kecuali aku mendapatkan faedah yang baru. Ini menunjukkan bahwasanya beliau adalah benar-benar murid langsung dan murid senior dan murid yang mengetahui dengan sempurna bagaimana akidah dan bagaimana fikihnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Oleh karena itu, para ulama mengatakan bahwasanya kalau ingin mengetahui bagaimana akidah Al-Imam Asy-Syafi'i, maka lihatlah akidah murid-muridnya. Di antaranya yaitu Al-Imam Al-Muzanni. Nah, jadi apa yang akan kita baca dari kitab ini, dari kitab Syarh Sunnah karya Al-Imam Al-Muzanni, secara tidak langsung ini juga akidah yang diyakini oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kenapa? Karena Al-Muzanni muridnya Syafi'i. Dari mana beliau dapatkan akidah ini kalau bukan dari gurunya? Kemudian guru beliau yang lain juga adalah Nu'aim bin Hammad rahimahullah, kemudian Asbagh bin Nafi rahimahullah, kemudian Abdul Wahhab bin Abdul Majid Ats-Tsaqafi rahimahullah, kemudian Rauh bin Ubadah rahimahullah, dan Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Maradi rahimahullah. Adapun beberapa murid dari Al-Imam Al-Muzanni yang menonjol, yang pertama adalah Al-Imam Abu Bakar Ibnu Khuzaimah yang punya Sahih Ibnu Khuzaimah. Kemudian keponakan beliau yaitu Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah. Kemudian Al-Hafidh Zakaria As-Saji rahimahullah. Kemudian Abdurrahman bin Abi Hatim Ar-Razi, anak dari Abu Hatim Ar-Razi, seorang ulama besar. Kemudian juga di sini disebutkan beberapa pujian para ulama terhadap beliau. Di antaranya yang saya baca salah satu saja ya di sini dari Ibnu Abdul Barr rahimahullah. Beliau mengatakan tentang Al-Muzanni, yaitu kana a'lama ashabi Syafi'i bin nadhari. Al-Muzanni adalah muridnya Imam Syafi'i yang paling berilmu terhadap nazar dalam masalah qiyas. Daqiq al-fahmi wal fatanati. Beliau memiliki pemahaman yang mendalam dan kecerdasan yang luar biasa. Intasharat kutubuhu wa mukhtasaratuhu ila aqtaril ardi syarqan wa gharban. Kitab-kitabnya dan juga ringkasan-ringkasannya tersebar ke seluruh penjuru dunia, baik timur dan barat. Wa kana taqiyan wara'an dayyinan saburan 'alal iqlali wa taqasyufi. Beliau adalah orang yang bertakwa, wara, baik agamanya, dan bersabar untuk iqlal. Iqlal artinya mempersedikit kesibukan terhadap dunia. Taqasyuf juga artinya zuhud, mempersedikit kenikmatan dunia. Beliau sabar akan hal itu. Menunjukkan bahwa beliau adalah orang yang memiliki keutamaan dalam ilmu dan juga amal. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Ya, ini sedikit biografi ringkas dari penulis kitab Syarh Sunnah, yaitu Al-Imam Ismail bin Yahya Al-Muzanni rahimahullahu taala. Kemudian selanjutnya di sini ada Nasr Risalah, ada teks risalah atau ucapan dari Al-Imam Al-Muzanni secara menyeluruh tanpa syarah. Ya, ini pun kita skip saja. Kita langsung masuk ke syarahnya. Silakan dibuka di halaman 43. Al-Matnu, matan dari kitab Syarh Sunnah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Berkata penulis kitab Syarh Sunnah rahimahullahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Beliau, Al-Imam Al-Muzanni, memulai kitabnya dengan basmalah. Kita lihat dulu di syarah. Asy-syarhu, syarahnya. Qauluhu bismillahirrahmanirrahim. Bada al-muallifu rahimahullahu ta'ala hadhihi risalata bil basmalati. Dalam perkataan beliau bismillahirrahmanirrahim, di sini penulis memulai tulisannya dengan basmalah.
musta'inan billahi subhanahu wa ta'ala, dalam rangka untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala ala ma qusida min ta'lifi hadhihi risalati al-mubarakati. Minta pertolongan Allah dalam melakukan apa yang beliau maksudkan, yaitu menulis tulisan yang penuh keberkahan ini. Muqtadiyan bil kitabil azizi. Demikian juga alasannya kedua untuk meneladani Al-Kitabul Aziz. Al-Kitabul Aziz itu istilah lain dari Al-Quran. Wa bihadin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dalam rangka meneladani atau mencontoh petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam wal anbiya'i dan seluruh para nabi min qablihi sebelum Rasulullah fi rasailihim dalam tulisan surat-surat mereka. Jadi para nabi dan rasul mereka biasa menulis surat-surat mereka didahului dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Maka ini 3 alasan yang beliau sebutkan di sini. Pertama, dalam rangka meminta pertolongan kepada Allah agar dimudahkan untuk menjelaskan, untuk nulis. Yang kedua, mengikuti Al-Quran. Yang mana Al-Quran setiap suratnya dimulai dengan basmalah, ya, kecuali surat At-Taubah. Kemudian yang ketiga, meneladani para nabi dan rasul. Wal ba'u fi bismi lil isti'anati. Dan huruf ba pada kata-kata bismi ini fungsinya untuk menunjukkan isti'anah. Isti'anah artinya meminta pertolongan. Sehingga kalau kita terjemahkan ya, dengan menyebut nama Allah, aku minta pertolongan, seperti itu. Wa muta'allaqul jari wal majruri huwa fi'lun mahdhufun muakhkharun. Dan yang terkait dengan jar majrur ini adalah sebuah fi'il yang mahdhuf, yang tidak nampak, yang muakhar, yang letaknya di akhir. Jadi bismi ini jar majrur, terdiri dari ba dan ismun. Ba itu jar, ismun isim majrur, jar majrur. Nah, bismi ini jar majrur, dan dia punya muta'allaq, dia punya komponen lain dari kalimat yang terkait dengan dia. Apa muta'allaqnya? Kata beliau, muta'allaqnya sebuah fi'il, yang mana fi'ilnya tidak kelihatan, mahdhuf, yang letaknya di akhir. Takdiruhu yakunu munasiban lil maqam. Yang kalau kita takdirkan, kalau kita munculkan, maka akan cocok dengan konteks kalimat. Fatakdiru fi hadzal maqam, dan takdir kalau kita munculkan fi'il tersebut agar sesuai dengan maqam, agar sesuai dengan konteks adalah Bismillahi aktubu. Nah, ini aktubu ini adalah fi'il yang mahdhuf tadi, yang tidak kelihatan tadi, kalau kita munculkan menjadi aktubu. Ya, sehingga lengkapnya Bismillahi aktubu. Dengan nama Allah aku menulis kitab ini. Ya, atau kalau kita lengkapi dengan makna bahwasanya ba itu untuk isti'anah, maka dengan nama Allah aku minta pertolongan kepada Allah untuk menulis kitab ini. Dan demikian juga setiap kita memulai pekerjaan-pekerjaan yang baik, aktivitas yang baik, kita ucapkan bismillah dengan niat demikian. Ya, seperti misalnya ketika ingin belajar kemudian ucapkan bismillah, maka maknanya adalah dengan namamu ya Allah, aku minta pertolonganmu agar dimudahkan untuk belajar. Wa tadammanat al-basmalatu thalathatan min asma'illahil husna. Dan basmalah itu bismillahirrahmanirrahim. Di dalamnya terkandung 3 nama Allah yang husna, yang indah. Kulluha dalatun ala kamalir rabbi jalla jalaluhu. Yang setiap nama tersebut menunjukkan kesempurnaan Allah jalla jalaluhu. Awaluha Allahu. Nama yang pertama adalah nama Allah itu sendiri. Wa huwa ismun dalun ala kamali uluhiyatihi. Nama Allah adalah nama yang menunjukkan kesempurnaan uluhiyah Allah. Ya, menunjukkan kesempurnaan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, keberhakan Allah untuk disembah. Kama qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, sebagaimana perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan, Allahu dzul uluhiyati wal ubudiyati ala khalqihi ajma'ina. Nama Allah menggambarkan zat yang memiliki uluhiyah, yang memiliki sifat-sifat ketuhanan
wal ubudiyah, dan memiliki keberhakan untuk disembah satu-satunya oleh seluruh makhluk semuanya. Wa qawluhu ar-Rahmanir Rahim. Sedangkan pada perkataan ar-Rahmanir Rahim, hadanil ismani dallani ala thubuti sifatir rahmati lillahi subhanahu wa ta'ala. Ini adalah dua nama. Ya, berarti nama yang pertama tadi Allah, nama yang kedua Ar-Rahman, nama yang ketiga Ar-Rahim. Ada 3 nama. Dan Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim adalah 2 nama yang dua-duanya menetapkan sifat rahmah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi namanya Rahman, sifat yang ditetapkannya rahmah. Namanya Ar-Rahim, sifat yang ditetapkannya rahmah juga. Fa'amar rahmanu fahuwa dallun ala qiyamiha bihi jalla jalaluhu. Adapun nama Ar-Rahman adalah nama yang menunjukkan bahwasanya Allah qiyam. Allah itu ada dan memiliki sifat rahmah. Allah tegak di atas sifat rahmah. Wa amar rahimu fahuwa dallun ala ta'alluqiha bil marhumina. Adapun nama Ar-Rahim, maka ini nama yang menunjukkan bahwasanya sifat rahmah Allah itu tidak hanya dimiliki, tapi rahmat Allah berikan kepada orang-orang yang Allah rahmati. Maka sifat Ar-Rahim menunjukkan adanya interaksi. Allah berinteraksi dengan hambanya. Allah memberikan rahmah kepada hambanya. Kama qala azza wa jalla, wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah kepada orang-orang yang beriman, Allah itu rahim, Allah itu memberikan rahmah. Maka secara mudahnya, Rahman itu penyayang. Rahim memberikan kasih sayang, seperti itu. Makanya dalam surat Al-Ahzab ini ayat 43, Allah sebutkan pihak yang diberikan kasih sayang, itu siapa? Al-Mu'minin. Dan nama yang Allah sebutkan di sana Rahim, bukan Rahman. Menunjukkan bahwasanya Rahim itu ada interaksi. Allah memberikan kasih sayang kepada orang-orang beriman. Kemudian kembali ke matan, Al-Imam Al-Muzanni mengatakan, asamanallahu wa iyyakum bittaqwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kami dan juga melindungi Anda sekalian dengan memberikan ketakwaan kepada kita. Kemudian kita baca syarahnya. Qauluhu asamanallahu wa iyyakum bittaqwa. Istahalal musannifu rahimahullahu risalatahu bihadhihi ad-da'wati al-mubarakati. Dalam perkataan beliau, asamanallahu wa iyyakum bittaqwa, di sini penulis membuka tulisannya dengan doa yang penuh keberkahan ini. Jadi ini doa, ya, semoga saya dan Anda sekalian diberikan ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini doa. Wal ismatu, ismah dalam kata-kata asama itu fi'il, ya, kemudian masdarnya ismah. Ismah hiya al-wiqayatu was-salamatu minasyururi wal-afati wal-ahwa'i wad-dhalalati. Ismah artinya terjaganya seseorang dan selamatnya seseorang dari keburukan-keburukan, dari penyakit-penyakit, dari hawa nafsu dan dari kesesatan-kesesatan. Wahya la tunalu illa bittaqwa, dan semua itu tidak bisa didapatkan kecuali dengan ketakwaan. Wahadul insani minha bihasabi taqwahu, dan kadar keselamatan yang didapatkan seseorang itu sebanding dengan kadar ketakwaannya. Wa kullama zadat taqwahu kana nasibuhu minal ismati wassalamati akbaru wa awfaru. Semakin bertambah takwanya, maka kadar ismah dan kadar keselamatannya dari berbagai macam keburukan lebih besar kadarnya dan lebih banyak kadarnya. Lidza kana min du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah doa. Ya Allah, berikanlah kebaikan kepada agamaku, perbaiki agamaku, yang mana agamaku ini adalah ismatu amri, pelindung dari semua urusanku. Hadis sahih riwayat Muslim. Ya, di sini Nabi katakan ketakwaan sebagai ismatu amri, pelindung dari segala urusan. Wa taqwa, definisi takwa adalah ma'khudatun minal wiqayah. Akar katanya
diambil dari wiqayah. Takwa dari wiqayah. Wiqayah tadi dijauhkan, dilindungi. Wa min ahsani ma qila fi ta'rifiha qaulu Talq bin Habib rahimahullahu. Dan definisi takwa yang paling bagus adalah definisi yang disebutkan oleh Talq bin Habib rahimahullah. Hina qila lahu, ketika beliau ditanya, sif lana taqwa. Wahai Talq bin Habib, tolong gambarkan kepada kami atau sampaikan kepada kami apa itu takwa. Faqala, maka beliau mengatakan, at-taqwa amalun bi ta'atillahi raja'a rahmatillahi ala nurin minallahi. Takwa adalah mengamalkan ketaatan kepada Allah karena mengharapkan rahmat Allah dan di atas cahaya Allah, artinya di atas dalil, di atas ilmu. Wa taqwa tarku ma'siyatillahi makhafata iqabillahi ala nurin minallahi. Dan juga meninggalkan maksiat kepada Allah karena takut akan hukuman Allah, dan itu dilakukan di atas cahaya Allah, di atas ilmu. Ya, maka takwa adalah ketika seseorang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah karena mengharap ridha Allah dan takut akan azab Allah, dan ia lakukan itu semua di atas ilmu. Bukan karena ikut-ikutan, ya, bukan karena ikut orang banyak, bukan karena kata orang, bukan karena menurut saya, bukan. Tapi dilakukan di atas ilmu. Barulah itu disebut sebagai takwa. Wa qad athna ala hadha ta'rifi jama'atun minal ulama'i. Dan banyak para ulama yang memuji definisi takwa ini. Minhum Ibnul Qayyim wa Dhahabi. Di antaranya yang memuji adalah Al-Imam Ibnul Qayyim dan Al-Hafidh Al-Dhahabi rahimahumallahu ta'ala. Fataqwa Allah azza wa jalla hiya fi'lul ma'muri wa tarkul mahdhuri. Maka takwa kepada Allah azza wa jalla adalah menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Wa hadzal fi'lu wa tarku la budda ay yakuna an nurin wa ilmin. Dan dalam melakukan itu semua harus didasari di atas cahaya dan ilmu. Li'arifal abdu ma yattaqi. Agar seseorang hamba yang dia bertakwa kepada Allah tahu apa yang harus dijauhi. Tahu apa-apa saja yang membuat dia bertambah takwanya kepada Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Dan demikianlah kami wahyukan kepada engkau ruh dari urusan kami. Ruh di sini maksudnya adalah wahyu atau Al-Qur'an. Al-Qur'an dari kami, wahyu dari kami. Ma kunta tadri mal kitab, ketika itu engkau tidak tahu apa itu kitab. Walal iman, dan engkau tidak tahu apa itu iman. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Namun kami jadikan padanya ada cahaya yang dengan cahaya tersebut kami memberikan petunjuk kepada orang-orang yang kami kehendaki. Surat Asy-Syura ayat 52. Ayat ini dalil bahwasanya takwa itu harus didasari di atas nur, di atas cahaya, yaitu maksudnya di atas ilmu. Qala Hudzaifatu radhiyallahu anhu. Hudzaifah ibnu Yaman mengatakan, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafata ayyudrikani." Dahulu orang-orang bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan. Namun aku bertanya kepada beliau tentang keburukan, karena aku khawatir aku terkena atau terjerumus ke dalam keburukan tersebut. Perkataan beliau ini menunjukkan bahwasanya menjalankan perintah dan juga menjauhi larangan ini perlu ilmu. Perlu tahu. Ya. Bagaimana orang bisa menjauhi larangan kalau dia tidak tahu ini larangan. Dan orang yang tidak tahu tentang larangan-larangan agama biasanya akan terjerumus ke dalamnya tanpa dia sadari. Wa qala Bakar ibnu Khunaisin rahimahullah. Seorang ulama bernama Bakar bin Khunais rahimahullah mengatakan, "Kaifa yakunu muttaqiyan man la yadri ma yattaqi?" Bagaimana seseorang bisa menjadi orang yang bertakwa kalau dia saja tidak tahu apa-apa saja yang perlu dilakukan ketika ingin bertakwa. Dia tidak tahu perintah-perintah agama, dia tidak tahu larang-larangan agama. Bagaimana bisa menjadi hamba yang bertakwa?
Walihada najidu ahlal ilmi sannafu kutuban fi bayani syirki wal bid'i wal kabairi. Oleh karena itu kita dapati sebagian ulama menulis kitab-kitab yang menjelaskan tentang kesyirikan, tentang kebid'ahan, dan juga tentang dosa-dosa besar. Liyata'allamaha al-'abdu fayatajannabuha. Agar seseorang hamba, seorang manusia, bisa mempelajari kitab-kitab tersebut dan bisa menjauhi kesyirikan, kebid'ahan, dan juga dosa-dosa besar. Wa yuhadziru minha, dan bisa waspada terhadapnya. Kama qila, sebagaimana perkataan seorang penyair yang masyhur, araftu syarra la lisyarri lakin litawaqqihi. Aku belajar tentang keburukan bukan untuk melakukan keburukan, namun untuk menjauhinya. Wa man lam ya'rif asy-syarra minan nasi yaqa'u fihi. Dan orang yang tidak tahu tentang keburukan, yang tidak belajar tentang keburukan dari kalangan manusia, biasanya dia akan terjerumus ke dalam keburukan tersebut. Di catatan kaki nomor 3 disebutkan tunsabu hadhil abiyatu li Abi Firasin Al-Hamdani. Bait syair ini dinisbatkan kepada penyair bernama Abu Firas Al-Hamdani yang dia wafat pada tahun 357 Hijriah dalam kitab Ad-Diwan. Demikian yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.